Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat Setiadi di channel yang istimewa ini. Di video kali ini saya akan membahas prediksi soal seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022 yang sesuai dengan kisi-kisi. Oh ya, ini untuk program studi guru kelas ya. Jadi saya mencoba mencari soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022 untuk saya bahas. Semoga ini bisa membantu kalian yang akan melaksanakan kegiatan seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022 yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 24 April 2022. Baik, untuk kisi-kisi yang akan saya bahas pada video ini adalah kisi-kisi nomor 41, yaitu tentang materi pokok atau topiknya ya, itu tentang bilangan. Dan indikatornya di sini menyelesaikan masalah terkait perbandingan dan skala dalam konteks bilangan. Ya, jadi nanti ada soal-soal berkaitan dengan perbandingan dan skala. Kita mulai saja. Yang pertama, perbandingan panjang dan lebar persegi panjang 7:4. Jika keliling persegi panjang tersebut 66 cm, maka luasnya adalah titik-titik. Ya, untuk mengerjakan soal ini, kita harus paham ya bahwa dalam perbandingan itu ada angka perbandingan dan angka sebenarnya. Jadi seperti ini. Panjang dan lebar ini 7:4 itu angka perbandingan. Jadi angka perbandingan panjangnya itu 7, angka perbandingan lebarnya adalah 4 ya. Perbandingan panjang dan lebar persegi panjang 7:4. Ini perbandingan angka perbandingan panjang dan angka perbandingan lebar. Tapi untuk angka panjang sebenarnya itu kita belum tahu. Lebar sebenarnya juga kita belum tahu. Yang sudah kita tahu adalah keliling sebenarnya yaitu 66 cm. Sedangkan yang dicari adalah luasnya. Luas itu rumusnya panjang kali lebar. Nah, maka kita harus mencari dulu panjang dan lebar sebenarnya. Ya. Nah, yang perlu diingat bahwa kalau kita sudah tahu di sini keliling sebenarnya 66 cm, maka kita harus tahu juga keliling perbandingan kelilingnya. Ya, angka perbandingan untuk kelilingnya. Karena ini persegi panjang, rumus keliling itu kan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, ini menggunakan angka perbandingan ya. Maka 2 kali panjangnya 7, lebarnya 4. Berarti 2 kali 7 tambah 4, 11. Berarti 2 kali 11, 22. Ya, 22 ini angka perbandingan keliling, 7 ini angka perbandingan panjang, 4 ini angka perbandingan lebar. Nah, yang 66 ini adalah keliling sebenarnya. Nah, karena sudah kita ketahui keliling sebenarnya 66, nanti maka kita pakainya angka perbandingan untuk keliling. Nah, misalnya seperti ini, kita mau mencari panjang sebenarnya, maka kita mencarinya adalah P per K kali keliling. Ya. Panjang, angka perbandingan panjang, per keliling, ini angka perbandingan keliling, kali keliling sebenarnya. Kenapa di sini pakainya K? Karena yang sudah kita ketahui adalah keliling sebenarnya. Tentu kita harus menggunakan perbandingannya, angka perbandingan keliling. Ya. Nah, P-nya itu 7, ya. K-nya itu 22. Keliling sebenarnya adalah ya 66. Nah, biar bisa membedakan ini menggunakan warna yang berbeda. Ya, ini kita coret saja ini. 22 dengan 66 kita coret. Ini 1, 66 bagi 22, 3. 7 kali 3, 21 cm. Ya, jadi panjang sebenarnya 21 cm. Nih, kemudian lebarnya. Lebarnya saya coba menggunakan panjang ini ya. Jadi perbandingannya nanti seperti ini. Cara pengerjaannya. Karena saya mau menggunakan panjang sebenarnya, maka di sini kalau mencari lebar, L per P kalinya kali panjang sebenarnya. Menggunakan warna yang berbeda ini.
biar nanti terlihat jelas perbedaannya. Ya. Nih, kalau ini pakai panjang sebenarnya, di sini perbandingannya pernya per P, angka perbandingan P. Tapi kalau kalian mau menggunakan K di sini juga pakai K. Nanti hasilnya sama. Ya. Nih, untuk angka perbandingan lebar itu kan 4. Ya. Panjangnya 7. Kali tadi panjang sebenarnya 21. Ya. Ini dicoret saja ini. 7 bagi 7, 1. 21 bagi 7, 3. 4 kali 3, 12 cm. Maka lebar sebenarnya 12 cm. Ya, yang ditanyakan luas. Maka luas itu panjang kali lebar. Panjangnya 21 di sini, lebarnya 12. Ya, 21 kali 12, cari ya. Ya, 252 cm persegi. Nih. Ya, 252 cm persegi. Jadi, jawabannya adalah D, 252 cm persegi. Ya, semoga ini bisa dipahami. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua ini ada perbandingan ya, perbandingan lagi masih. Perbandingan berat gabah yang diperoleh Pak Slamet dan Pak Sugi ketika panen adalah 7 banding 8. Ini berarti Slamet banding Sugi 7 banding 8. Sedangkan perbandingan berat gabah yang diperoleh Pak Sugi dengan Pak Yadi adalah 9 banding 10. Sugi banding Yadi 9 banding 10. Jika berat gabah yang didapat ketiganya adalah 21,5 ton, ya ini ketiganya jumlah seluruhnya ya, maka berat gabah yang diperoleh Pak Slamet, Pak Sugi, dan Pak Yadi adalah titik-titik kuintal. Nah, ini cara pengerjaannya seperti ini. Ini kan tadi ada perbandingan yang pertama. Perbandingan yang pertama itu adalah Slamet banding Sugi. Ya. Yang kedua, Sugi banding Yadi. Nah, di sini ada nama yang sama ini. Slamet Sugi, Sugi Yadi. Nah, Slamet banding Sugi itu tadi 7 banding 8. Sedangkan Sugi banding Yadi adalah 9 banding 10. Ya. Nah, ini kan ada nama yang sama tapi angkanya beda. Maka kita harus samakan. Angkanya harus disamakan. Caranya seperti ini saja. Yang ini kita kalikan dengan 9, dengan bilangan yang ada di sini, punya Sugi. Yang ini kita kalikan dengan 8. Biar sama ini, Suginya biar sama. Ini kan kalau dikalikan 8 dikali 9, ini jadi 72. Ini juga 9 kali 8, 72. Jadi Suginya sama ini. Namanya sama, perbandingannya juga sama. Nah, karena ini dikali 9, tentu Slamet juga harus dikali 9. 7 kali 9, 63. Ya. 10 kali 8, 80. Ya. Nah, maka angka perbandingan Slamet itu 63, angka perbandingan Sugi itu 72, dan angka perbandingan Yadi itu 80. Nah, ini cara cepatnya seperti ini sebenarnya. Tadi kan Slamet banding Sugi banding Yadi ya. Slamet banding Sugi itu 7 banding 8. Sugi banding Yadi 9 banding 10. Ini seperti ini saja. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Ya, 7 kali 9, 63. Sama ya. 8 kali 9, 72. 8 kali 10, 80. Ini cara cepatnya seperti ini. Paham ya? Nah, ini saya hapus dulu. Nah, sedangkan ini kan sudah dihapus ya. Ini Slamet, angka perbandingan Slamet, Sugi, dan Yadi itu kan sudah kita ketahui. Tapi angka sebenarnya tadi kan sudah dijelaskan ya di soal nomor 1 bahwa ada angka perbandingan, ada angka sebenarnya. Slamet yang sebenarnya kita belum tahu. Sugi juga kita belum tahu. Yadi juga belum tahu. Ya. Yang sudah kita ketahui adalah jumlahnya. Jumlahnya itu 21,5 ton. Nah, tapi di sini ada keterangan berapa kuintal. Berarti ini diganti dengan kuintal ya. Kita konversi ke kuintal. 21,5 ton itu, 1 ton itu kan 10 kuintal. Berarti 21,5 kali 10. Berarti 215 kuintal. Ya, ini jumlahnya. Ini nanti yang kita pakai.
Nah, karena di sini sudah kita ketahui jumlah sebenarnya, maka di sini juga harus kita ketahui angka perbandingan untuk jumlahnya. Jumlahnya ya tinggal ini, 63 tambah 72 tambah 80. Ya, ini 3 tambah 2 tambah 0, 5 ya. 6 tambah 7 tambah 8, 6 tambah 7, 13 tambah 8, 21 ya, 215. Nah, 215. Maka, untuk mencari selamat, angkanya selamat ini, itu ya selamat per jumlah kali jumlah sebenarnya. Kali jumlah. Nah, selamat di sini angka perbandingannya adalah 63 per jumlahnya 215 ya, kali jumlah ini kebetulan sama 215 ya. Ini tinggal coret satu-satu ya. Berarti 63 kali 1 63. Berarti punya selamat itu sebenarnya 63 kuintal. Punya Sugi sama. Sugi kan berarti Sugi per jumlah kali jumlah sebenarnya ini ya. Ini tetap saya pakai merah. Untuk Sugi berarti kan 72 per 215 kali 215. Ini kebetulan nilainya sama ini. Ini coret-coret, jadi 72. 72 kuintal. Yadi, berarti Yadi per jumlah kali jumlah. Yadinya itu 80, jumlahnya 215 kali 215. Coret-coret ya, ini 80. Berarti punya selamat 63, ini benar langsung ketemu ini ya. Kalau punya selamat 63 hanya C yang 63 ini. Lainnya udah beda, berarti jelas jawabannya ini 72 80. Jadi jawabannya ya C. Lanjut kita ke soal yang ketiga. Proyek ini ya. Proyek perbaikan jalan selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang ya. Dapat diselesaikan 30 hari dengan pekerja 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena suatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar proyek dapat selesai tepat waktu, pekerja tambahan yang diperlukan adalah titik-titik. Nah, ini. Jadi kayak gini. Ini harinya ya, waktunya. Ini pekerjanya. Ya tahu. Awalnya itu kan akan dilaksanakan 30 hari dengan 15 pekerja. Ya, ini awalnya ini. Kemudian setelah 6 hari pelaksanaan, berarti tinggal 24 kan? Harinya tinggal 24 karena 30 hari. Tinggal 24 hari itu dapat dilaksanakan oleh 15 pekerja harusnya ini. 24 hari akan diselesaikan oleh 15 pekerja. Ini seharusnya. Tetapi setelah 6 hari pelaksanaan, proyek dihentikan selama 4 hari. Jadi, kalau dihentikan 4 hari, berarti tinggal 20 hari. Ya. Kalau 20 hari dikerjakan oleh 15 pekerja, tentu tidak akan tepat waktu. Ini harus berapa pekerja di sini? X misalnya ya. Jadi kalau 24 hari, sebenarnya tadi kan 30 hari, 15 pekerja ini akan tepat waktu. Kalau sudah 6 hari kan berarti tinggal 24 hari. Ya, karena sudah dilaksanakan 6 hari, maka sisa waktunya tinggal 24 hari. Oleh 15 pekerja tentu akan tepat waktu juga. Tapi karena dihentikan 4 hari, jadi sisa harinya tinggal 20 hari, biar tepat waktu ini harus dikerjakan oleh berapa orang atau berapa pekerja. Kalau 15 tentu tidak pas, tidak tepat waktu. Ya. Maka ini caranya, perkalian ini, 24 kali 15 harus sama dengan 20 kali X. Jadi, 20 kali X, ya, itu sama dengan harusnya 24 kali 15. Ya, berarti 20 kali X sama dengan 24 kali 15. Berarti X itu sama saja 24 kali 15 per 20. Nah, ini tinggal coret saja ini. Ini sama-sama dibagi 4 ya. Sama-sama dibagi 4. Ini 24 bagi 4, 6. 20 bagi 4, 5. Nah, ini bisa dicoret lagi nih. 15 bagi 5, 3. 5 bagi 5, 1. Berarti X tinggal 6 kali 3. 6 kali 3,
18 ya. Berarti ini harusnya harus dikerjakan oleh 18 orang. Yang ditanya itu pekerja tambahannya. Tadinya 15 jadi 18. Berarti tambahnya berapa? Ya 18 dikurangi 15. Berarti ada 3 orang tambahan pekerjanya. Ya. Jadi jawabannya ya B. Lanjut. Ya, ini tentang skala sekarang. Ya, tentang skala. Gambar sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Ya, berskala 1:300. Jika panjang dan lebar pada gambar 25 cm dan 16 cm, luas sebenarnya sebidang tanah tersebut adalah titik-titik. Ya, ini hampir sama dengan perbandingan sebenarnya ya. Jadi ada yang sudah diketahui adalah skala. Skalanya itu 1:300. Panjang pada peta atau pada gambar itu saya sebut PP ya, panjang pada peta itu 25 cm. Kemudian lebar pada peta itu 16 cm. Yang ditanya nih adalah luas sebenarnya. Nah, luas sebenarnya tentunya rumusnya adalah panjang sebenarnya kali lebar sebenarnya. Padahal panjang sebenarnya kita belum tahu. Lebar sebenarnya juga kita belum tahu. Kita harus cari tahu dulu. Nah, sebenarnya ada cara seperti ini. Kalau saya pakai rumus ini segitiga ini. Nah, ini di sini skala, di sini JP, ini JS. JP itu jarak pada peta. Ini bisa diganti, tidak harus J ya. Ini bisa panjang pada peta, lebar pada peta, tinggi pada peta. J-nya ini bisa diganti dengan huruf apapun ya. JS juga sama ini. Ini jarak sebenarnya. Bisa saja panjang sebenarnya, lebar sebenarnya, atau tinggi sebenarnya. Ya. Kalau kita mau mencari panjang sebenarnya, berarti ini. Nah, PS ini ya. PS itu rumusnya ini. JP bagi skala. Ya. JP bagi skala. Kalau mencari skala, JP per CS atau JP bagi CS. Kalau mencari JP berarti skala kali CS. Karena ini kita mau mencari panjang sebenarnya, CS atau PS di sini, maka JP bagi skala. Ya, pakainya bagi ya, jangan per kalau mencari yang sebenarnya ini. Agar memudahkan. Panjang sebenarnya itu berarti JP berarti PP ya. Diganti sini PP bagi skala. PP-nya 25 cm. Skalanya 1:300 atau 1/300. Nah, ini bisa saja per 1, biar mudah. Nah, ini karena pembagian pecahan biasa, maka kita balik 25/1 kali 300/1. 25 kali 300, ya 25 kali 3 kan 75. 75, ini ada 02 ya. Sentimeter. Nah, karena yang ditanyakan meter nanti, berarti ini sentimeter dibuat meter kan naik 2 tangga ya, berarti ini 75 meter. Ya, untuk panjang sebenarnya 75 meter ya. Dan lebar sebenarnya sama. Lebar sebenarnya cara mencarinya sini ya. Lebar sebenarnya cara mencarinya LP, lebar pada peta dibagi skala. Ya. Berarti lebar pada peta kan 16 ya. Dibagi 1/300. Ini per 1 boleh. Jadi 16/1 kali 300/1. Ya, 16 kali 3 kan 48 ya, berarti 4.800. Berarti 48 meter. Ini kan sentimeter, dibuat meter. Jadi 75 kali lebar sebenarnya adalah 48 meter. Panjang sebenarnya 75 meter, lebar sebenarnya 48 meter. Maka luas sebenarnya ya 75 kali 48 ini. Panjang sebenarnya 75 ya. Untuk luas sebenarnya ya, itu kan panjang sebenarnya kali lebar sebenarnya. 75 kali 48. Ya, 3.600 meter persegi. Ini ya. Jadi jawabannya iya, D, 3.600 meter persegi. Lanjut, ini soal yang terakhir ya. Sebuah peta mempunyai skala 1:2.500.000
Pada peta tersebut, jarak kota A ke kota P 3 cm, kota P ke kota B 6 cm, kota A ke kota Q 3 cm, kota Q ke kota B 4 cm. Adi berkendara dari kota A ke kota B melalui kota P, dan Ali berkendara dari kota A ke kota B melalui kota Q. Berapakah selisih tempuh yang dilalui Ali dan Adi? Nah, ini kita adi dulu ya. Adi dulu nih. Adi itu kan dari kota A ke kota B, tapi melalui kota P. Ya, berarti sedangkan A ke P itu kan 3 cm. P ke B itu 6 cm. Berarti dari A ke B kalau melalui kota P itu jarak pada peta ini ya. JP-nya itu adalah 9 cm. Itu untuk Adi. Kalau untuk Ali itu dari kota A ke kota B, tapi melalui kota Q. Padahal dari A ke Q itu 3 cm. Q ke B itu 4 cm. Berarti jarak pada peta untuk Ali itu 7 cm. Ini yang ditanyakan kan selisih. Selisih ini di selisihnya aja. Selisihnya berapa ini? Jarak pada petanya. Jadi jarak pada peta untuk selisihnya itu kan 9 dikurangi 7, 2. Ya. Nanti kita pakai yang ini, 2. Selisih jarak sebenarnya ya tentunya ya. Maka kita mencari JS ya. Tadi sudah pakai segitiga. Ini saya tulis lagi segitiganya. Ini skala. Ini JP, ini JS. Jadi, kalau mencari JS, JP bagi skala. Maka JS sama dengan JP bagi skala. Nah, JP-nya itu yang selisih karena kita ya mencari selisih ini. Selisih jaraknya. Tidak perlu kita mencari JS untuk Adi dulu, kemudian JS untuk Ali nanti dikurangi. Langsung saja ini. JP ya. Selisih JP-nya itu 2 bagi skalanya itu 1 banding 2.500.000. Ini per 1 boleh. Maka ini 2 per 1 kali 2.500.000 per 1. Ini 2 kali 2.500.000, ini ke sini ya. Ya 5 juta ya. 5 juta per 1. Berarti jawabannya adalah 5 juta sentimeter. Atau kalau dibuat kilometer, berarti ini kan naik 5 tangga. Berarti coret aja 5 nolnya. Jadi tinggal 50 kilometer. Jadi selisih jarak tempuh yang dilalui Ali dan Adi itu adalah 50 kilometer. Jawabannya B. Ya, itu pembahasan prediksi soal ya untuk seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 tentang perbandingan dan skala indikator nomor 41 untuk guru kelas ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Barangkali ada soal-soal yang perlu dibahas di channel ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.